Pemirsa, masyarakat anti korupsi bongkar momen Gubernur Papua Lukas NMB berjudi di kasino di sejumlah negara. Namun pengacara NMB menolak berkomentar terkait temuan tersebut. Momen Gubernur Papua Lukas NMB bermain judi di kasino diungkap oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Berdasarkan video yang diterima dari Maki, Lukas NMB berjalan dengan seorang wanita di Changi Airport, Singapura. Selain itu ada juga foto Lukas NMB sedang bermain di kasino. Foto ini tertanggal 19 Juli 2022. Ada juga video Lukas NMB bersama sejumlah perempuan menggunakan kursi roda di sebuah restoran dan pusat perbelanjaan. Boyamin Saiman juga mengungkap beberapa tempat judi yang menjadi favorit Gubernur Papua ini. Di antaranya Solai Resort and Casino Entertainment City di Manila, Filipina. Di Malaysia, Kasino Genting Highland, dan di Singapura, Crockford Sentosa. Dan Pak Lukas ini mulai bulan Desember 2021 hingga Agustus 2022 ada yang bahkan sampai ke Australia, ke Jerman, dan juga Singapura, Malaysia, jalan darat, balik lagi Singapura untuk diduga bermain judi, ke Manila juga bermain judi. Jadi menurut saya cukup sehat. Jadi berkaitan dengan rencana pemanggilan KPK mestinya bisa didatangi. Dan juga permainan judi tadi itu diduga malah di ruang-ruang VIP. Di Genting Highland itu kami punya fotonya itu di ruang VIP yang khusus itu. Karena artinya untuk level tinggi. Terkait temuan Maki ini, pengacara Lukas NMB Stefanus Roy Rening menolak berkomentar. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers besok. Sementara sebelumnya pengacara NMB Aloysius Renwarin mengakui kliennya bermain judi di kasino Singapura. Namun Aloysius mengklaim uang judi tersebut berasal dari kantong pribadi. Mangkir dari pemanggilan KPK, tim kuasa hukum menyebut Lukas NMB sedang sakit dan tidak bisa berjalan. Namun masyarakat anti korupsi Indonesia atau Maki menyebut Lukas NMB bisa berjalan tanpa kursi roda, termasuk aktivitas NMB di meja judi. Apakah informasi yang dimiliki Maki akan disampaikan ke KPK sebagai bukti tambahan? Kita akan berbincang langsung dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Selamat sore, Wilson dan MNC News. Bang Boyamin, ada bukti-bukti berupa foto dan juga video yang dimiliki oleh Maki. Ini terbukti validkah dan adakah mungkin tanggal-tanggalnya, Bang? Sehingga mungkin bisa lebih jelas bahwa ini terjadi saat dia menjabat sebagai gubernur. Kalau versi saya valid, karena saya juga tidak mungkin mempublikasi kalau tidak valid dari versi saya. Gitu. Jadi ini dugaan perjalanan, trip perjalanan, diduga main judi, naik private jet, bahkan sampai ke juga private jet itu tanggal 10 Juli ke Australia, ke Brisbane. Gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa terkonfirmasi, karena saya punya juga manifestnya perjalanan itu ke Australia tanggal 10 Juli, manifestnya. Meskipun private jet tetap harus ada manifestnya kan, dan juga perjalanan dari misalnya pernah memakai pesawat komersil Batik Air itu juga ada gitu, jadi ada tiketnya segala macam. Jadi menurut saya sih itu memang sesuatu yang menurut saya perjalanan itu ada, dugaan permainan judi ada, foto yang saya minta kepada teman-teman saya itu diduga juga tidak diedit, dan lawyernya tidak pernah membantah dari sisi yang saya sampaikan itu. Pertama, saya kan menyampaikan bukti di Genting Highland. Itu bahkan judi di tempat VIP. Terus kemudian yang di Manila ada. Terus kemudian Singapura justru diakui. Padahal saya tidak punya itu. Bukti foto di Singapura diakui oleh teman-teman lawyer dari Pak Lukas NMB. Itu bahwa memang berjudi di Singapura alasannya nyari hiburan. Nah, bahasa saya ya, nyari hiburan kok terus kemudian judinya ke Genting Highland dan kemudian ke Manila. Baik. Bahkan ke Genting Highland itu jalan darat. Artinya bulan Juli itu sehat bisa jalan kaki. Tapi kalau sekarang memang kemudian sakit, ya saya tidak bisa mengatakan itu benar atau salah. Ya kita doakan cepat sembuh dan KPK mestinya segera mengirim tim dokter independen ke sana untuk memastikan itu. Baik, Bang Boyamin, kalau boleh tahu foto dan video ini dapat dari mana? Kata Anda bilang tadi dari teman-teman Anda. Apakah memang nanti teman-teman Anda ini bersedia dijadikan saksi ketika ternyata bukti ini Anda serahkan ke KPK? Enggak gitu. Jadi saya selalu melindungi sumber saya dari manapun itu. Saya katakan kan dari langit. Kalau yang penting kan ini salah atau tidak kan gitu. Dan kemarin katanya saya mau dilaporkan polisi karena membuka data rahasia-rahasia. Udah rahasia apa gitu?
kalau saya dilaporkan ini foto editan itu malah seneng sih gitu. Nah, kalau dilaporkan ini rahasia, wong saya ngambil foto itu di bandara, di ruang judi itu juga ruang umum, meskipun yang nggak boleh memoto kan justru yang punya kasino. Tapi kalau saya dapat apa masalahnya gitu. Kalau yang komplain itu tempat kasino lah lain persoalan gitu. Tapi itu yang justru saya memvalidasi bahwa itu benar adanya. Justru yang saya serahkan KPK itu kan manifest, tiket, dan kemudian teman yang menemani waktu itu yang ada di manifest, saya serahkan nama-nama. Terus juga yang saya temukan sendiri itu adalah dugaan adanya jangket, artinya itu penjamin tempat judi namanya Atung atau HS, itu malah saya dapatkan sendiri dari komunitas Jakarta Utara. Dan itu yang mengurusi atau menjamin pembayarannya. Dan inilah yang akan saya serahkan KPK, yang paling utama adalah Atung. Kalau soal perjalanan itu kan masih perlu didalami oleh KPK berkaitan dengan dugaan dari PPATK uang yang masuk rekening kasino, dan itu saya tidak punya kewenangan ke sana. Baik, artinya memang Lukas NMB ini memiliki junket bahkan 2 karena memang sudah termasuk kelas kakap seperti itu ya Bang Boyamin. Setahu saya 1, Atung. Itu kalau nama lengkapnya HS itu tidak saya panjangkan karena ini saya sedang berjuang lewat teman-temannya untuk bersedia jadi justice kolaborator. Jadi untuk menjelaskan semua itu dan memudahkan KPK mendalami. Dan ini juga sebenarnya saya tetap adil membantu Pak Lukas kalau memang dari jangket tadi karena uang yang dipakai judi itu kecil dan berasal dari bisa dibuktikan dari pribadi, ya sudah selesai, tutup buku, jangan diterus-teruskan kan itu. Tapi saya berharap sebenarnya Pak Lukas NMB dan timnya itu menjelaskan ini, tapi saya tunggu-tunggu belum sampai sekarang ya. Ya Baik. saya biar KPK yang memeriksa, nanti kemudian kalau itu judinya kecil gitu, ya berarti nanti dari uang pribadi sah, ya sudah tidak dipermasalahkan. Nah, kalau gratifikasi itu urusannya KPK, yang 1 miliar itu bagaimana membuktikannya. Saya hanya ingin membantu KPK, ada aktivitas judi yang katanya dulu 2 negara, malah saya 3 negara. Terus juga ada teman-temannya yang bisa saya setorkan nama-namanya. Ketiga yang terkait dengan dugaan masih sehat tahu bulan Juli kan itu. Jadi ini yang dalam rangka saya membantu KPK itu begitu, Wilson. Baik, jangket ini kan untuk pemain kelas kakap. Nah, ini juga disebutkan ada setoran sebesar 55.000 dolar Singapura atau ini setara dengan 560 miliar. Apakah ini cukup untuk menjadi tadi masuk dalam pemain kelas kakap itu tadi, Bang Boyamin? Ya, setahu saya memang jangket itu nggak mungkin hanya 100 juta, level-level 100 juta, itu tinggi lah gitu. Karena ini kan orang yang bisa berjudi mulai sore sampai malam dan kalahnya bisa sampai M gitu, bukan hanya ratusan juta, bisa sampai itu. Dan itu pasti harus ada penjamin. Kalau cuma level-level 100 juta kan bisa bawa uang sendiri, beli koin sendiri, otomatis koinnya habis ya selesai kan gitu. Ini kan nggak begitu. Jadi kalau jangket ini pasti otomatis level tinggi dan nyatanya main judinya pun di tempat yang VVIP room, jadi ruang khusus kayak kalau restoran itu kan ada ruang-ruang privat itu, dan itu yang dilakukan. Jadi ini high level semua lah, level tinggi semua. Jadi ya itu apakah itu berkorelasi dengan 560 miliar? Ya biar KPK dan PPATK. Saya hanya memberikan fakta yang sepotong-potong, tugas KPK dan PPATK untuk lebih menguatkan itu kelindannya, jaringannya, alurnya kan gitu. Baik, fakta-fakta ini berkasnya apakah sudah diserahkan ke KPK dan apakah juga pihak dari Maki sudah menyiapkan tadi saksi-saksi yang akan mendukung pernyataan atau berkas dari pihak Maki sendiri ke KPK nanti, Bang Boyamin? Baru saya lengkapi hari ini kan karena saya baru masuk Jakarta. Paling besok saya serahkan by email atau apa. Nanti kita lihat lah kalau waktu saya cukup ya datang ke KPK. Kalau enggak ya email aja gitu, nama-nama lengkap orang teman-temannya atau kondisi trip perjalanannya. Kemudian juga foto yang terkait dengan aktivitas bermain judi itu ya saya serahkan besok lah. By email minimal besok. Saya agak longgar besok. Kalau hari ini ya masih ada kesibukan-kesibukan belum bisa ke KPK dan baru siang tadi masuk Jakarta. Baik, KPK juga rencananya akan melakukan pemanggilan ketiga. Anda harapannya apakah berkas Anda ini diselidiki terlebih dahulu oleh KPK atau langsung saja panggilan ketiga langsung dilayangkan sebelum memeriksa berkas yang Anda berikan? Oh, itu kewajiban KPK harus memanggil ketiga dan upaya paksa itu tanpa harus menunggu saya. Dan bisa jadi KPK ada sebagian besar yang punya seperti saya atau ada yang saya punya, KPK nggak punya, atau KPK punya, saya nggak punya, kan macam-macam itu. KPK sudah menjalankan prosedur hukumnya ya, upaya paksa, membawa dokter independen, kalau sehat dibawa, ditangkap dan ditahan. Ataupun bisa tetap ditangkap ditahan meskipun sakit, ditahan hanya administrasi, langsung dibantarkan ke rumah sakit. Karena
panggilan 1-2 itu menurut KPK, versi KPK loh ya, itu belum memenuhi syarat atau kelengkapan itu dianggap sebagai tidak datang dengan izin yang dengan alasan cukup. Artinya ini alasannya tidak cukup, berarti kan rencananya diterbitkan panggilan ketiga dengan upaya paksa, yaitu menjemput paksa. Ya kita tunggu dan kita dorong, jangan sampai KPK ini kemudian menjadi lemah. Bagaimana dulu perlakuan terhadap Setia Novanto ketika sakit, benjol, bakpao segala macam tetap dilakukan upaya jemput paksa dan ditahan. Sekarang Lukas NMB kenapa belum? Kan itu jadi pertanyaan toh. Baik, tapi mungkin salah satu yang menghadangi KPK untuk menjemput paksa Lukas NMB adalah banyaknya pendukung Lukas, bahkan tidak hanya di Papua, di Jakarta juga bahkan di depan gedung KPK ada unjuk rasa yang membela Lukas NMB. Ini bagaimana seharusnya KPK juga bisa menjemput paksa nanti Lukas NMB, tapi tidak membuat kerusuhan mungkin di Papua ataupun di Jakarta, Bang Boyamin? Ya, justru KPK tugasnya adalah sekarang ini terpaksa bahasanya mengabaikan pakemnya dia. Kalau dulu itu kan penahanan baru dipublikasikan, upaya paksa, penyidikan, penetapan tersangka kan tidak pernah dipublikasikan. Karena ini justru penetapan tersangka ini telah dipublikasikan oleh lawyernya Lukas NMB, maka KPK sekarang menjelaskan secara rinci dugaan korupsinya Lukas NMB itu seperti apa. Biar masyarakat paham. Seperti saya membuka tentang aktivitas judi, masyarakat biar paham juga bahwa Gubernur Papua ini suka bermain judi. Gitu. Nah, soal nilai baik atau buruk ya masyarakat biar menilai. Tapi menjadi kewajiban KPK menjelaskan dugaan korupsinya seperti apa, rangkaiannya batas sejelas-jelasnya sehingga masyarakat manapun termasuk teman-teman di Papua itu kemudian tidak membela Pak Lukas NMB secara babi buta. Penjelasan ini menjadikan penyuluhan hukum atau sarana menyadarkan masyarakat, oh ini memang penegakan hukum dan justru harus didukung langkah KPK. Jadi tidak perlu membela secara babi buta Pak Lukas NMB sehingga nantinya akan kesadaran hukum bagi semuanya dan menjadikan semua pihak menjadi lebih menghormati hukum secara dewasa dan kalau perlu biar Pak Lukas NMB itu mendatangi kantor KPK. Dan itu yang kita harapkan semua sehingga tidak perlu mengorbankan masyarakat kecil yang menjadi tumbal dari proses-proses ini. Jadi ini yang justru tugas pertama selain pemerintah memang memberikan penyuluhan hukum, penyadaran dan lain sebagainya. TNI Polri juga membantu KPK untuk mengamankan. Tapi KPK sendiri yang paling utama adalah menjelaskan konstruksi selengkap-lengkapnya. Karena ini memang anomali gitu. Karena justru ada perlawanan dan kemudian pihak tersangka sudah mengumumkan dirinya tersangka, ya sudah harus segera dijelaskan dan ini tugasnya KPK supaya masyarakat paham dan harus membela seperti apa. Jadi itulah tugasnya KPK. Wilson. Baik, tapi seberapa optimis Bang Boyamin bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Maki ini bisa membantu proses pemberkasan dari KPK nanti ke penyidikan bisa langsung P21 dan langsung disidangkan, Bang Boyamin? Ya kalau Atung ini bisa memberikan keterangan apakah dia dipanggil KPK atau bahkan dia jadi justice kolaborator, saya yakin ini akan memudahkan KPK untuk membuat lebih terang perkara. Jadi bukan hanya sekedar P21, kalau memang kemudian terang bahwa itu oleh sebab halal dan kemudian tidak ada gratifikasi yang tidak halal juga berarti kan ditutup kasusnya. Jadi ini dua sisi, Wilson, bisa P21 bisa dinyatakan dihentikan penyidikannya. Dan ini peran-peran teman-temannya ini justru lebih banyak yang harus menyampaikan. Yang sehat juga pernah menemani Pak Lukas ke luar negeri, menyampaikan juga ke KPK teman-temannya itu, memberikan dukungan supaya segera clear. Dan ini KPK juga memanggil teman-temannya juga. Dan yang saya utamakan adalah Atung tadi yang jangketnya judi kasino itu yang justru harus segera diminta keterangan untuk membuat semakin terang perkara ini. Itu Wilson. Baik, kita harapkan semoga Lukas NMB ini juga bisa kooperatif dengan hukum yang sedang berjalan. Terima kasih Bang Boyamin, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bang Boyamin. Makasih, sehat semua.